Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengatasi keraguan dalam menjalani kehidupan. Yang pertama saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa di mana rasa ragu dan ketidakpastian seringkali menghampiri kita. Baik saat kita menghadapi keputusan yang besar, tantangan, ataupun perubahan dalam hidup kita. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah kita akan berhasil atau gagal? Dan apakah kita akan memiliki cukup kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan baik? Nah, kita bersyukur firman Tuhan boleh menawarkan kita keyakinan, pengharapan, serta petunjuk praktis untuk mengatasi keraguan yang kita alami. Dalam Yeremia 29 sudah jelas bahwa Tuhan itu merancang rancangan yang baik. Rancangan yang dibuat adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita boleh memahami rencana Tuhan di dalam hidup kita? Firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 23 mengingatkan bahwa langkah orang benar ditentukan Tuhan dan jalan orang itu disukainya. Artinya bahwa dalam hidup ini setiap langkah hidup kita ada dalam pengaturannya. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam pengaturan Tuhan? Tentunya perlu kita berdoa, Bagaimana kita berdoa untuk kita boleh mendapatkan petunjuk oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, berapa lama sih kita hari ini meluangkan waktu untuk berdoa dan memohon petunjuk dari Tuhan? Seringkali ketika kita berdoa, lebih banyak menyampaikan keluh kesah kita, setelah itu amin, selesai. Kita belum mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara kita belajar berdoa, minta petunjuk, berikan waktu untuk kita boleh dengar akan kehendak Tuhan. Gak ada salahnya kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan boleh memimpin setiap langkah kita, supaya Tuhan juga boleh memberikan kebijaksanaan untuk kita boleh menghadapi segala situasi ini. Gak mudah kalau kita memperhatikan hari-hari, baik yang sekolah, yang bekerja, yang berumah tangga, ada aja tantangannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk kita senantiasa meminta petunjuk dari Tuhan. Nah, ketika kita minta petunjuk, tentunya perlu kita percaya pada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita. Tuhan tahu apa yang terbaik, dan mari kita percaya bahwa Tuhan itu yang memandu untuk kita boleh menuju tujuan yang penuh harapan itu tadi. Nah, ini penting berdoa, minta petunjuk dan belajar percaya untuk setiap rencana Tuhan. Dia akan merancangkan rancangan damai sejahtera. Nah, selain itu juga kita perlu Bapak Ibu Saudara selain kita berdoa, minta petunjuk, tuntunan yang dari Tuhan, kita juga perlu mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan ingatkan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini menjadi ayat firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan iman kita bahwa di mana Tuhan
ini yang menolong kita untuk kita bisa melewati semuanya ini. Ya, kita bisa membayangkan misalnya ada seorang anak sedang menghadapi ujian akhir ya. Bagaimana mereka menghadapi kecemasan, keraguan akan kemampuannya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kita pasti tidak mampu untuk menghadapinya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh sebab itu saudara, mari ya kita mengandalkan Tuhan ya. Ketika kita merasa tidak mampu, ingat bahwa kekuatan kita berasal dari Tuhan. Ya, sekali lagi kita perlu berdoa supaya ya kekuatan dan ketenangan itu ada dalam diri kita. Dengan cara apa? Ya tentunya percaya bahwa Tuhan ya akan memberikan kita kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi setiap tantangan ya. Jangan lari dari kenyataan. Banyak orang terkadang lari dari kenyataan. Mestinya kita minta kekuatan dari Tuhan bagaimana untuk kita boleh menghadapinya. Nah, selain kita mengandalkan Tuhan, tentunya perlu juga untuk kita itu berbuat yang terbaik ya. Lakukan yang terbaik dalam segala usaha kita. Dan jangan lupa tetap serahkan hasilnya kepada Tuhan ya. Dalam pekerjaan misalnya, usahanya kerjakan aja dulu. Ya, jangan pikirkan hasilnya. Seringkali dalam hidup ini kita tuh selalu memikirkan hasilnya, nanti hasilnya apa, bagaimana. Kerja aja belum. Ya nggak ada salahnya sih ya, bagi misalnya orang-orang biasanya kan lihat dulu hasilnya kira-kira kemana. Ada yang begitu, tapi ada juga udahlah jalanin dulu ya. Percaya bahwa usaha itu kan tidak akan pernah mengkhianati hasilnya ya. Ya hasil pasti sesuai lah dengan usaha yang kita lakukan. Oleh sebab itu mari kita tetap fokus pada usaha ya, maksimal dan tetap mengandalkan Tuhan supaya apa? Kita dapat mengatasi keraguan dengan lebih baik. Nah, tentunya di dalam kita melakukan kehendak Tuhan ya, apakah kita memahami rencana Tuhan dalam hidup kita, mengandalkan kekuatan Tuhan, tentunya tidak jarang di antara kita akan menghadapi kegagalan ya. Nah, bagaimana kita menghadapi kegagalan? Dengan tetap percaya kepada Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kita, mestinya apapun yang terjadi kita tetap percaya ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Kita bisa bayangkan misalnya ada seorang yang gagal dalam sebuah proyek besar. Bisa jadi mereka putus asa dan meragukan masa depannya. Tapi ketika kita percaya bahwa Allah itu turut bekerja dalam hidup kita, kita percaya tidak ada sesuatu yang sia-sia dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Oleh sebab itu penting sekali kita melihat kegagalannya itu sebagai sebuah pelajaran. Ya, alih-alih kita merasa terpuruk, lihat kegagalan sebagai kesempatan untuk kita belajar dan bertumbuh ya. Jadi kesuksesan yang tertunda kalau kita boleh katakan ya. Nah, di dalam menghadapi itu semua tentu kita perlu menggunakan setiap pengalaman ya, baik termasuk kegagalan untuk mendatangkan kebaikan dan membentuk karakter kita. Bisa jadi kegagalan kita itu untuk kebaikan buat orang lain ya. Supaya apa? Orang lain tidak mengalami hal yang sama yang kita alami. Begitu. Nah, bedanya kita perlu memulai lagi. Kita tidak memulai dari nol, tapi kita memulai dari apa yang sudah kita pernah jalani. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu bimbang, dan kita menjalani hidup ini. Dan tentunya kita tetap berharap lah ya pada rencana Tuhan, dengan kita tetap mengingat bahwa Tuhan bekerja ya di balik layar di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kegagalan ya, Tuhan bisa izinkan. Bukan berarti Tuhan membuat kita gagal, tidak. Tapi Tuhan bisa kok mengizinkan kegagalan itu dalam hidup kita. Bahkan ketika rencana itu bisa menghancurkan kita, Tuhan bisa loh menghancurkan hal itu dulu ya, supaya kita tidak terpuruk di dalamnya. Mari kita tak percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk kita. Ini keyakinan ini perlu ya. Kalau hari ini ada di antara kita ragu akan rencana Tuhan dalam kita menjalani hidup, ingat Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kita pikirkan dan bayangkan.
Setelah kita memiliki semuanya itu, tentu perlu ya kita menjaga supaya kita tetap memiliki pengharapan dan kepercayaan. Nah, itu ada dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Misalnya dalam usaha pekerjaan ya, bisnis. Adakah di antara kita yang menjamin bahwa kedepannya hasilnya bagaimana? Ya, seorang yang hebat pun nggak akan bisa. Karena kita nggak tahu ya. Contoh kayak pandemik COVID kemarin itu, siapa yang menyangka? Nah gitu kan. Begitu perubahan luar biasa terjadi ya. Ada yang semakin terpuruk, tapi ada juga yang semakin bangkit. Bapak Ibu Saudara, nggak ada di antara kita yang tahu. Tapi dalam iman kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dengan bagaimana? Mari kita tetap menjaga harapan kita. Dengan selalu ingat ya bahwa imannya memberikan dasar untuk harapan kita, supaya setiap kita percaya bahwa Tuhan memegang masa depan kita dan bahwa segala sesuatu ada dalam kasih karunia-Nya. Ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Dan yang utama kita nggak boleh lupa sekali lagi adalah berfokus pada iman ya. Latih diri kita untuk memperkuat iman ya melalui doa, baca Alkitab ya, berkumpul dengan komunitas Kristen yang mendukung ya. Supaya apa? Circle kita itu akan mempengaruhi kita. Kalau circle kita baik, ya lingkungan kita baik, hidup kita bisa jadi lebih baik. Tapi coba lingkungan kita toxic, ya itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi iman akan membantu kita tetap fokus pada pengharapan dan bukan pada ketidakpastian. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Kita tahu keraguan dalam menjalani kehidupan adalah hal yang wajar. Tapi firman Tuhan hari ini kiranya boleh menawarkan kita, meneguhkan akan keyakinan dan juga pengharapan di dalam Dia. Dengan kita tetap memahami, meyakini bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik ya. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita boleh mengandalkan Dia. Di dalam kita menghadapi kegagalan, kita tak percaya bahwa Tuhan senantiasa turut bekerja di dalamnya. Dan kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Mari kita mengatasi keraguan dalam menghadapi kehidupan dengan penuh percaya kepada Tuhan. Dan kiranya renungan ini boleh memberikan kita dorongan, panduan praktis dalam setiap langkah yang kita ambil ya. Di dalam kita menjalani hidup ketika kita menghadapi keraguan, tantangan di dalam kehidupan ini. Tuhan terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Berkati jika ada di antara kami sedang mengalami pergumulan, beban yang berat, biarlah kami hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Ajari kami tak berserah hanya kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.